Hai guys, kembali lagi bersama gua di Wandi Channel Review. Seperti biasa di video kali ini gua akan melanjutkan alur cerita film From series tahun 2022. Di mana di episode yang sebelumnya kita diperlihatkan ke si pendeta yang harus modar setelah diserang oleh sesosok makhluk. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya di kota itu? Oke lah, daripada kalian pusing mikirin algoritma yang kagak jelas, mending kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di episode yang ke-8 ini kita diperlihatkan ke si Sheriff yang sedang sibuk berkemas. Tidak lama kemudian si Kenny pun datang untuk mengabarkan tentang para penduduk koloni yang berhasil selamat yang dia ungsikan sementara waktu di rumah para penduduk kota. Namun akibat kejadian yang mereka alami, kini mereka semakin ketakutan. Mendengar hal itu, si Sheriff pun meminta ke si Kenny untuk menenangkan mereka karena saat ini dirinya harus segera pergi. Give everyone my regards. Sesaat kemudian si Sheriff pun datang menemui si Sarah di mana dia berniat membawa si Sarah ke suatu tempat. Let's take a walk. Kemudian kita diperlihatkan ke masa lalunya si Sheriff sebelum dirinya terjebak di kota ini, di mana pada saat itu dia beserta istri dan anaknya berniat pergi liburan ke sebuah pantai. Long and decorated. What's it? Namun di tengah perjalanan si Sheriff pun hampir saja menabrak sebuah pohon pete yang tumbang ke tengah jalan. Di tengah kebingungan, dia pun berniat mencari jalan lain. Lalu kita dialihkan lagi ke masa sekarang yang memperlihatkan si Sheriff dan si Sarah yang sudah sampai ke tengah hutan. Kemudian si Sarah pun langsung menanyakan keadaannya si pendeta. Lalu si Sheriff pun langsung menceritakan kejadian yang terjadi di rumah koloni yang menewaskan beberapa orang termasuk si pendeta. Dan satu-satunya alasan dia membawa si Sarah hanya ingin membuktikan perkataan si pendeta yang percaya dengan si Sarah yang bisa membawa mereka mencari jalan keluar dari kota ini. Namun jika itu tidak terbukti, dia tidak akan segan menghabisi si Sarah. Now keep walking. Lalu kita dialihkan ke si Julie yang sudah sampai ke rumah orang tuanya. Kemudian dia pun langsung menceritakan apa yang dia alami di rumah koloni, di mana berkat pertolongan si Victor, dirinya berhasil selamat. Namun dia pun merasa heran setelah masuk ke lubang itu, tiba-tiba dirinya berada di sebuah lemari yang sangat besar. Mendengar hal itu, setan yang sudah diberitahukan oleh si Victor pun langsung mengatakan bahwa lubang pohon itu bisa pergi ke berbagai tempat. Dia pun sangat yakin bahwa saat ini si Victor sudah berada di tempat yang lain. Dia pun mengajak ayah dan ibunya untuk segera mencari keberadaan si Victor. Hey, Julie. Di tengah obrolan, si Jed pun datang menemui si Julie untuk menanyakan keberadaan si Victor karena ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Namun si Jim melarang si Jed bertemu dengan si Julie karena saat ini si Julie masih merasakan trauma setelah apa yang dia alami. You're doing the whole. I'm sorry about that. Setelah itu, si Jim pun mengajak si Jed untuk kembali membuat pemancar sinyal karena siapa tahu kali ini usaha mereka akan berhasil. Kemudian kita diperlihatkan lagi ke masa lalunya si Sheriff yang tersesat di kota terkutuk ini. That's ground. Sesampainya di tengah kota, mobil mereka pun dijegat oleh si pendeta yang meminta ke mereka untuk segera mengikutinya sebelum hari mulai poek. Pada awalnya mereka menolak karena takut si pendeta ini adalah orang jahat. Namun setelah mendengar suara aungan yang mengerikan dari dalam hutan, mereka yang merasa ngeri pun memutuskan untuk ikut. Please. Let's go. Dan sesampainya di bunker, seketika mereka pun merasa ngeri setelah mendengar banyaknya orang-orang berteriak di luar. Kemudian si Sheriff pun meminta ke mereka untuk tenang karena dia yakin mereka akan baik-baik saja selama di tempat ini.
Singkat waktu di keesokan harinya si Seri pun sok parah setelah melihat banyaknya orang yang modar mengenaskan. Kemudian si pendeta pun langsung memberitahukan bahwa di setiap malam di kota ini makhluk-makhluk mengerikan akan datang dan para penduduk pun hanya bisa berlindung untuk menyelamatkan diri. Setelah mendengar hal itu, si Seri pun menyarankan ke si pendeta untuk saling menjaga agar tidak lagi orang yang menjadi korban. Okay. Sesaat kemudian, si pendeta pun langsung memberitahukan bahwa makhluk-makhluk itu keluar dari dalam hutan. Dirasa ada sesuatu di sana, si Seri pun berniat pergi ke dalam hutan untuk mengeceknya. Di sisi lain, setelah keanehan yang mereka alami, istrinya si Seri pun merasa bahwa ini hanyalah mimpi buruk saja. Dad, lots to do. Singkat waktu, sesampainya di tengah hutan, si Seri pun dikagetkan oleh seekor asu. Dirasa itu asu yang kabur, si Seri pun berniat untuk mendekatinya. It's okay. Sungguh suwe akibat mengejar si asu, kini Seri pun harus tersesat di dalam hutan. Di tengah kebingungan, dia pun bergas mencari jalan keluar sebelum hari mulai poek. Namun setelah hari sudah poek, si Seri pun masih saja tersesat di dalam hutan. Di tengah kebingungan, seketika dia pun panik setelah mendengar suara si makhluk datang. Entah apa yang sebenarnya terjadi saat si Serip digebrus ke sebuah gua, para makhluk itu pergi begitu saja. Di tengah kehermanan, si Serip pun menemukan sebuah batu dengan tulisan kuno. Dirasa gara-gara batu inilah para makhluk itu pergi, si Serip pun berniat membawanya ke kota guna melindungi para penduduk. Singkat waktu, di keesokan harinya sambil membawa batu itu, si Seri pun bergas pergi mencari jalan keluar. Namun setelah keluar dari dalam hutan, seketika dia pun kaget setelah mendengar suara tembakan. Dirasa sudah terjadi sesuatu, dia pun bergegas mengeceknya. Dan ternyata itu perbuatan istrinya, di mana dia yang menganggap semua ini hanya mimpi, berniat untuk menghabisi semua orang di kota ini agar dia bisa terbangun dari mimpi buruknya. Melihat istrinya yang sudah gelo, si Seri pun mencoba untuk menenangkannya. There's no way you could have survived out there, not if it... Please. Dan demi menyelamatkan putranya, Seri pun terpaksa menghabisi istrinya sendiri. Namun akibat kejadian itu, kini putranya malah membenci Sherif atas kematian ibunya. Kembali ke masa sekarang yang memperlihatkan si Jim dan si Jet datang menemui si Donna untuk meminta izin ke si Donna, di mana si Jim berniat membuat pemancar sinyal di atap rumah koloni. Karena si Jim yakin jika mereka memasangkannya di tempat yang jauh lebih tinggi, maka pemancar sinyal yang mereka buat akan berhasil. Mendengar hal itu, si Donna pun langsung mengizinkannya. Lalu kita dialihkan ke si Sherif dan si Sarah yang baru saja tiba di sebuah pondok di pinggir hutan. Kemudian si Sherif pun meminta ke si Sarah untuk menunggu di tempat ini terlebih dulu, sementara dia berniat mengambil perbekalan di kota. Dan ternyata si Sherif berencana membawa si Sarah pergi mencari jalan keluar dari kota ini. I want to help. I'll be back. Setibanya di kota, si Sherry pun datang menemui si Alice yang sedang dirawat di klinik untuk memberitahukannya bahwa sebentar lagi dirinya akan segera pergi mencari jalan keluar dari kota ini. Walaupun dia tahu si Alice sangat membencinya, namun setidaknya dia sudah memberitahukan hal ini ke si Alice. Setelah mengatakan itu, dia pun bergegas pergi. Okay. Melihat si Alice masih membenci ayahnya, si Fatimah pun meminta ke si Alice untuk memaafkan ayahnya karena apa yang dilakukan oleh si Sherif itu demi menyelamatkan nyawa si Alice sendiri.
Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke Sheriff yang berniat pergi mencari jalan keluar. Namun tidak lama kemudian dia pun dikagetkan dengan kedatangan si Alice, di mana si Alice yang kini sudah sadar meminta maaf ke si ayah karena selama ini dia selalu menyalahkan ayahnya atas kematian si ibu. Mendengar hal itu, jelas saja si Sheriff pun sangat senang. Sorry, Dad. I'm so sorry. No, wait, hey. It's okay. This is not goodbye. Di tengah suasana haru, si Alice pun kaget setelah melihat keberadaan si Sarah. Kemudian Sherry pun memberitahukan bahwa sebenarnya dia akan pergi membawa si Sarah mencari jalan keluar. Dia pun meminta ke si Alice untuk merahasiakan hal ini ke para penduduk. Dia pun berjanji akan menceritakan semuanya saat dia kembali. Yes, sir. Come on, go. Okay. Kira-kira apakah si Sheriff dan si Sarah akan berhasil menemukan jalan keluar dari kota terkutuk ini? Kalem heula karena episode 8 pun sudah berakhir. Oke lah, ngab, mungkin segitu dulu saja pembahasan kali ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan episode selanjutnya hanya di Wani Channel Review. See you next and bye-bye.